Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsa Siroja dengan NIM 20 10 31 23 281. Kelas Manajemen D, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Ahid Yulianto, SE, MSI Law. Kali ini saya ingin mempresentasikan tentang antecedent dan konsekuensi dari konsep keselamatan kerja dan disiplin kerja. Keselamatan kerja adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek. Tujuan ketiga adalah untuk memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja. Pengaruh keselamatan kerja fisik dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Cara analisis, penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan menggunakan software Smart PLS versi 2.0 M3 yang dijalankan dengan media komputer. Menurut Jogianto dan Abdillah 2009, PLS Vartia Lesk-Square. Arah pergerakan dari variabel keselamatan kerja, Rajik dan kawan 2015 menyatakan bahwa lingkungan kerja memiliki pengaruh yang positif terhadap kepuasan kerja karyawan. Diperkuat pendapat Iskandar dan Johanna 2014 bahwa lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Antecedent, pelaksanaan suatu program, kegiatan, atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan melalui rencana strategis organisasi. Konsekuensi, keadaan di mana tenaga kerja merasa aman dan nyaman dengan perlakuan yang didapat dari lingkungan dan berpengaruh pada kualitas bekerja. Perasaan nyaman mulai dari dalam diri tenaga kerja. Apakah dia nyaman dengan peralatan keselamatan kerja, peralatan yang dipergunakan tata letak ruang kerja, dan beban kerja yang didapat saat bekerja. Keselamatan dan kesehatan kerja pada pelaksanaan proyek konstruksi. Cara analisis, data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua, yaitu primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diambil sendiri dari lapangan. Data primer pada penelitian ini adalah mengenai kondisi lokasi pekerjaan, jenis-jenis pekerjaan yang berhubungan dengan K3 pada proyek konstruksi. Arah pergerakan dari variabel keselamatan kerja. Keselamatan kerja berpengaruh positif terhadap karyawan untuk mengetahui sikap pekerja terhadap penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan untuk melindungi setiap tenaga kerja yang ada serta menjamin keselamatan dari setiap pekerja maupun setiap orang yang ada di dalamnya. Antecedent dalam jurnal tersebut adalah perencanaan K3 yang baik, dimulai dengan melakukan identifikasi bahaya, penilaian resiko, dan penentuan pengendalinya. Tanpa perencanaan sistem manajemen, K3 tidak akan berjalan dengan baik. Konsekuensi dalam jurnal tersebut adalah keselamatan dan kesehatan kerja harus dikelola sebagaimana dengan aspek lainnya dalam perusahaan seperti operasi, produksi, logistik, sumber daya manusia, keuangan, dan pemasaran. Perlindungan hukum terhadap keselamatan kerja bagi tenaga kesehatan akibat pandemi COVID-19. Cara analisis, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan dan literatur
yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Arah pergerakan dari variabel keselamatan kerja, perlindungan hukum bagi keselamatan kerja tenaga kesehatan nyaris luput dari perhatian. Padahal sebagai garda terdepan penanganan pandemi COVID-19 memiliki resiko kriminal dan kematian. Sebagai profesi yang menjadi garda terdepan penanganan COVID-19, tenaga kesehatan seringkali tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya terpenuhi, seperti halnya ketersediaan alat pelindung diri atau APD. Attachment, tenaga kesehatan adalah profesi yang ada di barisan depan dan bertarung langsung melawan COVID-19. Dalam kondisi ini, kadang-kadang petugas kesehatan harus mengorbankan hidup mereka untuk melindungi masyarakat dari penyebaran pandemi COVID-19. Kesehatan penting untuk menggunakan alat pelindung diri atau APD lengkap apabila berhadapan dengan pasien yang terkait COVID-19, khususnya mereka yang berada dalam ruang isolasi. Selain itu, penting juga untuk menjaga kesehatan serta memberikan pelatihan yang lebih terkait penanganan virus corona bagi tenaga kesehatan serta petugas rumah sakit, karena merekalah yang menjadi garda terdepan dalam penanganan pasien. Program kesehatan dan keselamatan kerja di atas kapal. Cara analisis. Analisa yang data dipergunakan adalah analisa ini content analysis. Analisis adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru. Dan data memperhatikan konteksnya. Arah pergerakan dari variabel keselamatan kerja, setiap pekerja dapat bekerja secara sehat dengan produktivitas yang optimal tanpa membahayakan diri, keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Upaya kesehatan kerja adalah upaya penyelesaian kapasitas kerja, beban kerja, dan lingkungan kerja agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan dirinya sendiri maupun masyarakat sekelilingnya. Antecedent dalam jurnal tersebut adalah penyuluhan, pelatihan, pemeriksaan kesehatan, alat pelindung diri sangat berpengaruh dalam program kesehatan dan keselamatan kerja di atas kapal. Konsekuensi keselamatan kerja memberikan pengetahuan dan bimbingan pada tenaga kerja agar tenaga kerja paham akan pekerjaannya yang dilakukannya dan bahaya-bahaya yang timbul pada saat bekerja dan menyadari untuk menggunakan alat pelindung diri dalam bekerja. Untuk jenis pelatihan ialah menyangkut masalah-masalah personis alat pelindung diri, pengenalan APD maupun penggunaan yang benar serta batasan dalam bentuk in-house training. Perilaku perawat dalam penerapan manajemen kesehatan dan keselamatan kerja K3 di Aceh. Cara analisis, penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif eksploratif dengan desain penelitian cross-sectional study melalui kuesioner. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah probability sampling dan menggunakan metode simple random sampling. Arah pergerakan dari variabel keselamatan kerja, perilaku perawat dalam penerapan manajemen kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 ditinjau dari faktor internal dan eksternal berada pada kategori baik karena berbagai alasan, diantaranya Komite Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit K3RS sudah melakukan fungsi manajemen K3RS dengan baik, seperti dilakukannya promosi kesehatan dan pelatihan tentang K3. Attachment dalam jurnal ini adalah memberikan pelayanan pada semua bidang dan jenis penyakit. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin Banda Aceh pada Februari 2019 dinyatakan bahwa saat ini pihak rumah sakit sudah mulai menerapkan standar kesehatan
dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit (K3RS). Konsekuensi penelitian untuk profesi keperawatan sebaiknya terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan di bidang manajemen keperawatan, khususnya terkait kesehatan dan keselamatan kerja, sehingga pelayanan yang diberikan dapat lebih optimal dan berkualitas tanpa melupakan tingkat kesehatan dan keselamatan bagi pemberi asuhan keperawatan. Disiplin kerja sebagai suatu sikap menghormati, menghargai, patuh, dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku baik tertulis maupun yang tidak tertulis, serta sanggup menjalankan dan tidak mengelak menerima sanksi-sanksi. Peran motivasi kerja dalam memoderasi pengaruh kompensasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Cara analisis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, yaitu menguji dan menganalisis data dengan perhitungan angka-angka dan kemudian menarik kesimpulan dari pengujian tersebut. Arah pergerakan dari variabel disiplin. Setiap pekerja dapat bekerja secara sehat dengan produktivitas yang optimal tanpa membahayakan diri, keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Upaya kesehatan kerja adalah upaya penyelesaian kapasitas kerja, beban kerja, dan lingkungan kerja agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan dirinya sendiri maupun masyarakat sekelilingnya. Attention dan pendisiplinan karyawan adalah suatu bentuk pelatihan yang berusaha memperbaiki dan membentuk pengetahuan, sikap, dan perilaku karyawan sehingga para karyawan tersebut secara sukarela berusaha bekerja secara kooperatif dengan para karyawan lain serta meningkatkan prestasi kerjanya. Konsekuensi kompensasi dan disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Ranza Prima Travo. Motivasi kerja memoderasi hubungan antara kompensasi terhadap kinerja karyawan dan motivasi kerja tidak moderasi hubungan antara disiplin kerja. Pengaruh motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pariwisata Purwakarta. Cara analisis. Jenis penelitian ini yang dipakai adalah asosiatif, di mana tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat baik parsial maupun simultan. Dalam menganalisis data digunakan uji instrumen, uji asumsi klasik, regresi, confession, determinasi, dan uji hipotesis. Arah pergerakan dari variabel disiplin kerja, kinerja pegawai, dan berpengaruh terhadap produktivitas sebuah instansi pemerintah. Instansi tidak dapat berjalan kinerja dengan baik bila pengelolaan pegawai dalam kedisiplinan dan motivasi terhadap pegawai tidak dikelola dengan sebaik-baiknya. Kondisi ini di atas menimbulkan permasalahan dalam pencapaian kinerja pegawai. Attention dan dalam jurnal ini adalah motivasi kinerja pegawai dan disiplin kerja secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pariwisata Purwakarta. Konsekuensi perusahaan harus selalu memberikan semangat dan apresiasi yang layak untuk memastikan karyawan memiliki semangat kerja yang tinggi. Kinerja perusahaan dapat ditingkatkan dengan memperdayakan karyawan, dengan menegaskan peraturan yang baik, dan memberikan motivasi yang lebih intens lagi. Pengaruh kepemimpinan, stres kerja, disiplin kerja, dan kompensasi dengan kinerja pegawai. Cara analisis. Untuk mengetahui uji validitas ini menggunakan korelasi produk momen. Jika dihitung lebih besar dari R tabel,
maka akan ada korelasi yang nyata antara kedua variabel tersebut, sehingga alat ukur ini valid untuk sahih dan sebaliknya. Arah pergerakan dari variabel disiplin, arah pengaruh yang positif dan signifikan antara kepemimpinan, disiplin kerja, dan konvensasi terhadap kinerja pegawai, KPP, Pratama Boyolali, dan konvensasi. Dalam hal ini, TKPKN berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Antecedent pada bagian tinjauan pustaka ini akan diuraikan pengertian motivasi, stres kerja, disiplin kerja, kompensasi kepemimpinan, serta pengertian kinerja. Keenam faktor ini merupakan variabel dari studi penelitian ini. Konsekuensi kinerja organisasi harus meliputi keseluruhan level organisasi, sebab ukuran kinerja suatu organisasi tidak hanya diukur dari para pelaksana pelayanan, tetapi justru dari penerima layanan masyarakat. Pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja guru, cara analisis, penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan angket atau kuesioner, dan dokumentasi dan analisis datanya menggunakan analisis deskriptif data, analisis UGT, analisis UGF, dan koefisien determinasi yang bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Arah pergerakan dari variabel disiplin kerja, pengaruh terhadap kinerja guru berdasarkan hasil analisis UGT ini menunjukkan bahwa ada pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja guru di SMA Negeri Oku telah menjawab hipotesis pertama. Antecedent, kualitas dan kompetensi guru masih dirasa belum memenuhi standar. Kinerja guru yang berorientasi pada penguasaan teori dan hafalan, menyebabkan kemampuan siswa tidak dapat berkembang secara optimal dan utuh seperti apa yang diinginkan. Konsekuensi kinerja guru dapat ditunjukkan dari kemampuan guru dalam menguasai kompetensi yang dipersyaratkan, yakini kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Pengaruh rotasi jabatan, disiplin kerja, dan beban kerja terhadap produktivitas kerja karyawan. Cara analisis penelitian ini memberi suatu batas yang jelas tentang data, karena pengaruh yang dimaksud di sini adalah suatu daya yang ada atau timbul dari sesuatu, orang atau benda, yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau pembuatan seseorang. Arah pergerakan dari variabel disiplin kerja, produktivitas yaitu cara menghasilkan serta meningkatkan hasil barang atau jasa semaksimal mungkin dengan cara memanfaatkan sumber daya manusia secara efektif. Antecedent punishment dibutuhkan untuk memaksimalkan kedisiplinan serta mendidik para pekerja agar menuruti segala tata tertib di dalam organisasi. Pemberian punishment mesti diberlakukan dengan adil serta adanya ketegasan terhadap para pekerja. Konsekuensi produktivitas kerja dipengaruhi oleh rotasi jabatan, disiplin kerja, dan beban kerja sebesar 68,7%. Selanjutnya sisanya sebesar 31,3% dipengaruhi pada variabel lainnya yang tidak dapat diteliti pada penelitian ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih apabila ada salah kata dari penjelasan saya tadi. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.